Fakultas, Bapak Dekan, Bapak Direktur, Pascasarjana, yang terhormat Kepala LP2M dan seluruh jajaran, yang terhormat seluruh Bapak Ibu Kaprodi. Hari ini kita melaksanakan desiminasi sekaligus sosialisasi tentang kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Ban PT beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan prosedur dan pemeringkatan akreditasi. Sedikit yang kami pahami berkaitan dengan regulasi tersebut bahwa akan terjadi perubahan aturan berkaitan dengan pemeringkatan. Kalau yang dulu itu baik-baik sekali dan unggul, saat ini sudah tinggal dua, yaitu terakreditasi dan unggul. Jadi proses akreditasi untuk yang terakreditasi itu bisa diajukan ke Ban PT. Kalau misalkan ingin unggul, baru bisa diajukan ke LAM, atau yang terakhir bisa terakreditasi internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kami juga belum begitu banyak membaca dan memahami tentang aturan bagaimana proses akreditasi yang ada di perguruan tinggi, akreditasi institusi. Berharap Bapak Ibu sekalian kita bisa memahami bersama apa yang kemarin diikuti oleh Kepala LP2M waktu pelaksanaan sosialisasi kebijakan Ban PT, dan insya Allah ini masih akan terus bertahap dilakukan penyesuaian-penyesuaian sampai diberi waktu 2 tahun kepada LAM untuk melakukan penyesuaian dengan kebijakan tersebut. Berarti bahwa yang kita pelajari selama ini berkaitan dengan akreditasi, baik akreditasi yang ada di Ban PT maupun yang ada di LAM, bisa jadi sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, saya berharap, tadi saya sampaikan kepada Pak Furkon, tolong di absen manual. Ini siapa yang tidak hadir, ini siapa yang hadir. Karena ini sangat penting. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan lagi, apalagi tidak memahami tentang masalah akreditasi. Karena ini sangat krusial sekali, bagaimana akreditasi ini bisa menjadi salah satu tolak ukur kualitas di perguruan tinggi. Saya berharap Bapak Ibu sekalian kita sama-sama memahami regulasi ini dan segera bisa menyiapkan, menyongsong penyesuaian-penyesuaian yang terjadi efek dari kebijakan ini. Saya tidak tahu apakah nanti yang baik sekali dengan yang baik itu nanti kemudian secara otomatis akan mendapatkan sertifikat baru sebagai prodi yang terakreditasi. Saya kurang tidak paham. Lalu bagaimana kemudian yang sudah diperoleh unggul oleh MPI itu nanti apakah masih tetap unggul atau perlu penyesuaian-penyesuaian, nanti bisa disampaikan secara lebih rinci kepada Pak Furkon. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya minta kepada LP2M untuk melakukan checklist kehadiran siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Karena kalau kegiatan sepenting ini sudah tidak hadir, berarti yang lain sudah dianggap tidak penting, begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Allahumma fiqh al-aqmitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk agenda berikutnya adalah pemaparan atau diseminasi kebijakan akreditasi Ban PT sesuai Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Universitas Nurul Jadid. Kepada Bapak Muhammad Furkon, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Brady. Suara saya dan layar saya sudah terlihat ya Bapak Ibu? Tangkap Pak Furkon. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi kebijakan akreditasi Ban PT menyesuaikan dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang sudah dilaksanakan oleh LLDT 7 pada hari Jumat kemarin sebetulnya ya, hari Jumat kemarin. Kemudian UNUJA menjadi salah satu perguruan tinggi yang berkesempatan untuk diundang secara luring, bertemu dengan
pimpinan-pimpinan majelis akreditasi BAN PT, dan harapannya tentu ini bisa diketahui oleh pihak internal Unmuja, begitu Bapak Ibu. Nah, kemarin juga selain luring, sebenarnya daring juga saya share. Mungkin juga ada beberapa prodi yang juga ikut secara daring menyaksikan sosialisasi kebijakan tersebut, begitu. Nah, pada siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil sosialisasi ya sebagai bentuk tanggung jawab petugas perguruan tinggi, bukan petugas partai ya, petugas perguruan tinggi yang diamanahi untuk mengikuti kegiatan kebijakan tersebut. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kebijakan akreditasi sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 memang semua elemen, baik itu BAN PT, kemudian LAM, kemudian perguruan tinggi, ini kemarin sudah pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan Permendikbud 53 tahun 2023, terutama dalam hal penyesuaian tentunya. Nah, masing-masing elemen itu biasanya diberikan waktu 2 tahun sebetulnya ya, 2 tahun untuk menyesuaikan, termasuk BAN PT, termasuk LAM, dan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi nanti mungkin penyesuaiannya dengan standar SNDIKT-nya. Ya, seperti yang diketahui bahwa Permendikbud nomor 3 tahun 2020 kemarin di SNDIKT itu ada 8 standar. Nah, kalau Permendikbudristek nomor 53 ini dia lebih sedikit, dia mengacu pada input, proses, output, itulah kira-kira. Bapak Ibu, ini terkait dengan saya kira ini informasi saja, informasi terkait dengan akreditasi begitu ya, baik itu yang dilakukan oleh BAN PT ataupun oleh LAM. Nah, seperti yang diketahui bersama bahwa untuk akreditasi PS ya program studi ini sudah dilakukan akreditasi oleh LAM ya, LAM baik itu LAMKES, LAMDIK, kemudian LAM Sama, LAM Infokom, LAM Emba, dan LAM Teknik. Kecuali prodi yang tidak ada di LAM, maka tetap dilakukan akreditasi oleh BAN PT. Nah, sejatinya BAN PT itu akan berfokus kepada melaksanakan akreditasi perguruan tinggi saja, begitu. Tapi karena ada beberapa prodi yang tidak terakomodir, contoh seperti di Unmuja hukum misalkan, IAT dan yang lainnya, maka masih tetap ke BAN PT. Akan dilayani oleh BAN PT, dan informasi dari BAN PT akan ada LAM-LAM berikutnya. Mungkin juga termasuk LAM keagamaan begitu ya. Nah, peran di majelis akreditasi kemarin seperti yang disampaikan oleh petugas oleh MA itu menetapkan kebijakan akreditasi PT dan PS, kemudian juga memoneh kinerja DE dan LAM. Jadi MA BAN PT itu ranah tugasnya nanti menentukan kebijakan-kebijakan, termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan. Kemudian melakukan monef kerja kepada Dewan Eksekutif yang dalam hal ini akan melakukan hal teknis ketika akreditasi internasional, akreditasi nasional ya, dan juga kepada LAM. Nah, ini untuk majelis akreditasi yang baru di pengurusan yang baru. Contoh seperti di ketua MA itu Prof. Imam Bukhori, kemudian sekretarisnya Pak Imam, kemudian termasuk anggotanya itu adalah Pak Prof. Ari. Ya, Prof. Ari Purbalingga ini juga Dewan Eksekutif. Beliau termasuk Dewan Eksekutif dari akreditasi BAN PT. Nah, ini skema untuk MA, BAN PT, dan Dewan Eksekutif BAN PT. Saya kira ini sebagai pengetahuan saja, supaya bisa diketahui. Mungkin yang sering kita kenal itu Prof. Slamet Wahyudi yang memang dari Universitas Brawijaya Malang. Gitu. Nah, ini milestone untuk proses akreditasi yang disampaikan oleh sosialisasi kemarin. Sebetulnya informasi saja bahwa BAN PT itu sudah menerapkan APS itu berbasis AK, itu mulai 94, berjenjang 98, sudah ada APS, sudah ada 2007 itu sudah ada APS dan APT, sampai dengan 2023, yaitu menyesuaikan dengan Permendikbudristek 53 tahun 2023. Nah, tahun 2022 kemarin sudah dilakukan sosialisasi dan berlakunya LAM, begitu. Baik. Nah, di kewajiban akreditasi PT dan PS,
Nah, ini menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan Wakil Rektor 1. Prodi itu di Permendikbudristek 53 tahun 2023 pasal 88 itu prodi wajib memiliki akreditasi terakreditasi sementara. Jadi prodi itu harus memiliki akreditasi lah, intinya begitu. Akreditasi sementara atau terakreditasi unggul atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah. Alhamdulillah di Unija sudah semuanya terakreditasi, gitu ya. Ya, biarpun mungkin dengan status yang lama, gitu ya. Status yang lama berarti ada yang baik, kemudian baik sekali, dan ada yang. Nah, ini kalau menyesuaikan dengan Undang-Undang tahun 2022. Nah, tahun 2022 bahwa gelar akademik dan vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut apabila tidak terakreditasi. Ya. Nah, ini sebagai pengetahuan saja saya kira. Kemudian prodi wajib melakukan akreditasi ulang dengan waktu tertentu. Kalau prodi seperti yang kita ketahui 5 tahun ya, APS juga, APT juga 5 tahun. Nah, kemudian di pasal 102, perguruan tinggi atau prodi yang tidak terakreditasi atau belum mengajukan permohonan akreditasi wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PT atau LAM paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Dalam artian bahwa yang tidak terakreditasi maka harus mengajukan paling lama ya 1 tahun setelah ini setelah peraturan inilah. Ya saya kira tidak ada di Unija sudah terakreditasi semua. Mungkin beberapa prodi akan melakukan reakreditasi karena masa akreditasinya sudah mau habis begitu ya. Jadi sesuai dengan timeline yang saya berikan, yang kami berikan di website itu. Jadi prodi-prodi monggo nanti bisa mengecek secara berkala kapan mau mati 1 tahun ataupun harus submit 6 bulan sebelumnya begitu. Oke, pengertian ini pengertian dan tujuan akreditasi sebetulnya, akreditasi PT dan APS. Berarti kalau akreditasi berarti penilaian ya. Jadi penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh SNDikti. Kemudian akreditasi juga menentukan kelayakan PS dan PT atas dasar kriteria yang mengacu pada SNDikti, dan tentu akreditasi di sini adalah salah satu elemen dari SPME, sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui SPME. Nah, kalau di internal kita sudah melakukan SPMI. Oke, Pak Molim saya mau dulu ya. Oke, nanti bisa tanya jawab di akhir. Nah, SPMI dilakukan melalui akreditasi. Tentu akreditasi juga dilakukan untuk menentukan kelayakan prodi perguruan tinggi sesuai dengan kriteria SNDikti. Nah, karena SNDikti nomor 3 tahun 2020 itu sudah dicabut, maka tentu ketika ada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, ini nanti akan ada penyesuaian dengan SNDikti-nya. Nah, tapi sementara perguruan tinggi diberikan waktu 2 tahun untuk penyesuaian. Begitu juga BAN PT dan juga LAM, terutama instrumennya nanti ya. Nah, oke, ini untuk standar yang baru Bapak Ibu. Jadi standar yang baru, jadi SNDikti itu jadi ada standar pendidikan, ada standar penelitian, ada standar pengabdian. Masih sama kategorinya, ada tiga tridharma begitulah kira-kira. Kemudian di standar pendidikan ada standar luaran, ada proses pendidikan, ada masukan pendidikan. Begitu juga untuk penelitian, standar luaran penelitian, proses penelitian, masukan penelitian, ya input, proses, output Bapak Ibu. Nah, boleh saja dirinci nanti masing-masing standar, misalkan standar luaran pendidikan ini sebetulnya kalau dulu sama dengan standar kompetensi lulusan. Ya, standar kompetensi lulusan. Kemudian standar proses pendidikan di dalamnya bisa berisi proses pembelajaran, standar penilaian, ada standar pengelolaan. Jadi di proses pendidikan itu ada berisi 3 standar lah yang ketika diakomodir untuk yang lama begitu ya. Kemudian untuk masukan berarti standar isi, dosen, sarana, dan pembiayaan. Ini termasuk di standar masukan begitu. Nah, dan hal ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisah ya, tidak terpisah antara tridharma. Kemudian juga biasanya PT itu membuat sesuai dengan SNDikti, dan kalau seumpamanya melampaui jadi standar yang di luar SNDikti ini, maka dikatakan sebagai melampaui gitulah.
Dan lebih fokus biasanya penyelenggaraan PT pada misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan. Nah, ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, Bapak Ibu. Sesuai dengan 3 standar tadi ya. 3 standar pendidikan, penelitian, PKM, dan ada 3 standar turunannya, yaitu input, proses, dan output gitu. Nah, kemudian penjamin mutu di perguruan tinggi tentu ini mengacu kepada PPEPP, Bapak Ibu ya. Jadi penjaminan mutu dilakukan melalui PPEPP begitu ya. Jadi SPMI yang dilaksanakan Bapak Ibu secara bertahap atau secara berkala tiap tahun itu sudah melaksanakan proses PPEPP mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengendalian dan peningkatan. Nah, sesuai dengan SNDIKTI prosesnya. Ya, jadi standar dikti itu terdiri dari SNDIKTI dan ada standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi boleh-boleh saja sesuai dengan SNDIKTI yang ada, maka nanti juga PT juga menetapkan standar pendidikan tingginya. Jadi pendidikan tingginya yang merupakan penjabaran operasional, kemudian juga melampaui gitu ya. Nah, makanya ketika UNUJA memiliki 37 standar, berarti 25 sampai 37 itu standar yang melampaui, baik itu dalam melampaui vertikal atau horizontal. Biasanya kalau menambah standar ya, atau mungkin ada turunan dari standar ya. Oke. Nah, ini untuk yang SPM pendidikan tinggi ya. Jadi SPM Dikti itu ya terdiri dari SPMI ya. Tentu rujukan dari SPM Dikti ini adalah PD Dikti. Nah, PD Dikti. Jadi SPM Dikti itu ada SPMI dan ada SPME. Kalau SPME berarti dilakukan oleh badan di luar perguruan tinggi, yaitu akreditasi, yaitu BAN PT atau LAN gitu. Nah, SPME dia melaksanakan siklus PPEPP, diimplementasikan melalui siklus PPEPP tadi, ya tentu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikendalikan dan dikembangkan oleh PT. Makanya nanti akan di internal kami sedang mencoba untuk menyesuaikan dengan standar yang baru, terutama kemarin kegiatan data sharing itu kami coba telaah dengan data share, kira-kira hal-hal apa yang perlu dilakukan updating dan semacamnya. Nah, ini kriteria penilaian mutu perguruan tinggi. Saya kira standar akreditasi nasional gitu ya, standar akreditasi nasional yaitu adalah budaya mutu, kemudian relevansi, kemudian ada akuntabilitas, dan ada juga mission. Ya, budaya mutu tentu Bapak Ibu ketika melaksanakan SPMI, maka ini salah satu effort atau usaha untuk menumbuhkan budaya mutu begitu ya. Jadi kalau hanya melaksanakan kegiatan saja tanpa dilakukan evaluasi, maka juga tidak menjalankan proses PPEPP-nya begitu ya. Jadi makanya ketika akreditasi mesti Bapak Ibu salah satu syaratnya adalah SPMI. SPMI sudah jalan enggak? Kemudian dokumennya lengkap enggak? Jadi itu yang ditanya dan itu menjadi syarat wajib. Ya, syarat wajib salah satu indikator, terutama kalau di BAN PT itu menjadi syarat terakreditasi ya gitu. Kemudian relevansi antara input, proses, dan output. Misalkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian penelitiannya juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan PKM-nya juga ini menjawab tantangan kebutuhan dari masyarakat. Kemudian akuntabilitas, yaitu penerapan dari good government university ya, prinsip GUG dan integritas. Kemudian juga tentu kita juga punya misi, ya, diferensiasi misi, ya, penetapan fokus yang dinyatakan secara konsisten. Makanya setiap PT biasanya punya rancangan atau kita sebut RIP lah, rencana pengembangan, induk pengembangan, ada itu jangka panjang. Kemudian kalau menengah itu ada Renstra atau rencana strategis. Kemudian kalau semuanya pendek itu rencana pendek berarti renov ya, rencana operasional, atau kita biasanya menyebutnya RKT gitu. Nah, ini pelaksanaan akreditasi seperti yang disampaikan oleh majelis bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN ya, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Kemudian LAM sejak tahun 2022 kemarin ini melaksanakan akreditasi program studi untuk yang dilakukan oleh lembaga akreditasi. Nah, sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri
Jadi tugas wewenang BAN-PT ya sebelum adanya LAM gitu ya. Jadi ini pelaksana akreditasi. Nah, untuk daftar prodi yang diakreditasi LAM, ini Bapak Ibu bisa cek sesuai dengan Perban nomor 23, nomor 24, 25, 29, dan nomor 1 di tahun 2022 dan 2023. Ya, kita masih ada 6 LAM. Kemungkinan nanti akan menyusul beberapa LAM yang akan disetujui tentunya oleh kementerian dan juga akan dipantau oleh BAN-PT. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu cakupannya, bisa dicek di websitenya BAN-PT, cakupan LAM. Atau kalau di website kami, biasanya kami cantumkan di bagian data akreditasi. Bapak Ibu cek di bagian bawah itu, nanti akan Bapak Ibu peroleh prodi ini masuk ke LAM apa. Begitu. Nah, ini tanggal penetapan PS masuk cakupan LAM. Nah, saya kira ini di proses penetapan LAM kemarin ya. Makanya ketika tahun 2022 kemarin kan ada masa transisi. Jadi ada beberapa LAM yang mengeluarkan SK sementara karena itu masa transisi. Contoh kasus kemarin di informatika ketika sudah habis maka LAM Infocom mengeluarkan SK sementara berlaku 1 tahun. Gitu ya. Biasanya masa transisi ini tidak hanya 1 bulan Bapak Ibu, bisa 3 bulan begitu ya. Nah, jadi BAN-PT menerima usulan APS bagi yang masih akreditasinya kadaluarsanya dalam jangka 180 hari begitu ya. Jadi kemudian PT bisa mengusulkan APS untuk APS dengan peringkat B baik dan baik. Nah, BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir kadaluarsa. Itu masa transisi yang LAM kemarin ya, yang LAM kemarin masa transisinya 90 hari. Baru kalau sudah melebihi dari 90 hari maka sudah merujuk kepada LAM tersebut. Nah, instrumen akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen ya, masih tetap menggunakan instrumen akreditasi, kemudian disusun berdasarkan kriteria, standar luaran, standar proses, standar masukan, mengutamakan kriteria pada standar luaran. Nah, disusun dengan mempertimbangkan ya tentu misi dari perguruan tingginya. Misi dari perguruan tinggi yang mengakomodir tridharma ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai dengan ketentuan, jenis jenis pendidikannya, apakah itu akademik, vokasi, atau profesi. Nah, juga dapat dikonsultasikan kepada kementerian atau lembaga yang relevan dengan prodi dan disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi pada intinya bahwa instrumen akreditasi BAN-PT disusun oleh BAN-PT sendiri, kalau LAM nanti disusun oleh LAM. Oke, berikutnya ini proses dan alur akreditasi oleh BAN-PT. Jadi sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2022. Jadi nanti biasanya karena BAN-PT itu arahnya kepada APT, akreditasi perguruan tinggi, PT yang akan didirikan biasanya akan dicek terlebih dahulu apakah dia memenuhi syarat minimum. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak didirikan. Tapi kalau sudah memenuhi syarat butuh istilahnya begitu, maka akan memperoleh izin perguruan tinggi gitu ya. Memperoleh izin perguruan PT dari Menteri mendapatkan status akreditasi sementara. Jadi kalau ada PT baru berdiri memenuhi persyaratan, maka biasanya oleh Menteri dikeluarkan status ya, izin PT-nya dan juga ditetapkan status akreditasi sementara oleh BAN-PT. Nah, dan berlaku 8 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang sesuai dengan Permendikbud 53 tahun 2023 berlakunya 8 tahun. Kalau PT begitu ya. Nah, kalau tahun kemarin, tahun sebelumnya kan 5 tahun. Ya. Nah, 9 bulan sebelum berakhir, maka PT harus mengajukan ya anggap saja bahwa 1 tahun terakhir gitu ya. 1 tahun terakhir bahwa PT mengajukan akreditasi ulang, asesmen dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT. Jadi saya kira alurnya sama begitu. Cuman berlakunya di sini berlaku perbedaannya adalah dengan peraturan yang lama itu masanya dia 8 tahun. Kemudian ketika sudah memenuhi SNDikti, iya dan tidak. Jika memenuhi apa? Maka jika memenuhi maka status terakreditasi diberlakukan selama 8 tahun. Kemudian status terakreditasi diperpanjang melalui mekanisme automasi. Ya, jadi setelah 8 tahun biasanya
akan dilakukan proses otomasi atau bisa kita sebut PEPA begitu ya. Nah, kalau tidak berarti PT diberikan waktu 6 bulan. Jadi misalkan ketika tidak memenuhi SNDikti, maka PT itu masih diberikan kesempatan 6 bulan. Nah, 6 bulan ini diberikan kesempatan, kemudian statusnya tidak terakreditasi, kemudian izin pendiriannya dicabut, izin PT-nya. Nah, nanti akan ada penjelasan ini. PT yang diberi 6 bulan ini harus ngapain begitu di bawah. Gitu. Nah, jadi pada intinya bahwa proses akreditasi PT itu jika memenuhi SNDikti maka diberlakukan Bapak Ibu, diberlakukan 8 tahun, kemudian setelah itu diperpanjang otomasi. Jika tidak maka nanti ada waktu 6 bulan masa transisi juga, kemudian tidak terakreditasi dan isinya dicabut begitu. Nah, efek dari peraturan yang baru. Gitu. Ini juga berlaku untuk LAM. Kalau tadi Ban PT lebih spesifik pada perguruan tinggi. Nah, kalau LAM berarti apa? Prodi yang akan didirikan, ya saya kira ini prodi baru ya, memenuhi syarat minimum. Jika tidak berarti tidak dibuka. Jika iya maka memperoleh izin sama ya dari menteri, kemudian mendapatkan status akreditasi sementara dari LAM misalkan, dan berlaku 5 tahun. Nah, perbedaannya dengan Permen Permendikbud yang sebelumnya, untuk yang prodi sama Bapak Ibu, cuman perbedaannya pada bagian PT 8 tahun ya kan. Jadi kalau prodi berlaku 5 tahun sama, kemudian 9 bulan sebelum berakhir maka disarankan untuk mengajukan reakreditasi gitu ya. Mengajukan reakreditasi, jika memenuhi maka tentu akan diberikan status terakreditasi ya, tidak lagi baik sekali atau unggul begitu, tapi terakreditasi. Kemudian berlaku ya terakreditasi nanti berlaku 5 tahun ya, status diperpanjang sama ya, skemanya sama dengan yang tadi, cuman masa berlakunya untuk prodi itu 5 tahun saja. Jika tidak memenuhi SNDikti maka apa, diberi waktu 6 bulan juga. PT diberi waktu 6 bulan, kemudian setelah itu statusnya tidak terakreditasi, izin prodinya dicabut. Nah, tugas Undang-Undang LAM dilaksanakan oleh PT untuk prodi yang belum mempunyai LAM. Jadi kalau ada prodi yang tidak masuk di LAM, maka tugasnya dialihkan kepada PT. Begitu kira-kira. Nah, ini dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu, biasanya indikasinya apa? Ada penurunan mutu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada penurunan mutu, biasanya tidak memenuhi syarat, begitu ya. Nah, sesuai dengan Perban nomor 14 tahun 2023, ini kan sempat saya share di grup pimpinan dan juga Unjajaya itu, status terakreditasi PT atau PS dipantau secara reguler atau sekurangnya 1 kali dalam masa berlaku status akreditasi dan dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum masa akreditasi berakhir. Intinya kan kalau kemarin kan PEPA ya, jadi PEPA itu akan dipantau PT atau PS. Nah, dugaan penurunan biasanya berdasarkan PEPA-PEPA yang dilakukan sebelumnya tentu tidak kita memberikan data sebetulnya, tapi memperbaiki data. Di mana? Di PDDikti. Data dan informasi pada PDDikti. Nah, jadi dugaan penurunan salah satunya bisa dari PDDikti, misalkan mahasiswa barunya, mahasiswa inputan ataupun outputan begitu ya. Input atau output, biasanya kalau output lulusan begitu. Kemudian ada pengaduan masyarakat. Jadi kalau ada pengaduan masyarakat itu ada termasuk dugaan penurunan mutu, permintaan dari kementerian atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini dugaan penurunan mutu berdasarkan beberapa hal ini. Kemudian Ban PT atau LAM dapat melakukan akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor jika terdapat dugaan penurunan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Nah, jika memenuhi SNDikti ya maka memperoleh status akreditasi. Jika tidak maka Ban PT atau LAM menetapkan masa perbaikan. Nah, masa perbaikan ini terkait dengan dugaan penurunan mutu ya. Jadi Ban PT atau LAM menetapkan masa perbaikan 1 tahun untuk prodi dan 2 tahun untuk PT biasanya. Nah, PT atau prodi yang melakukan perbaikan sebelum masa perbaikan berakhir dapat mengajukan akreditasi ulang pada Ban PT jika terdapat dugaan penurunan tadi. Jadi prodi 1 tahun untuk diberikan melakukan perbaikan dan PT 2 tahun ya. Nah, jika memenuhi SNDikti maka tetap diberikan status akreditasi. Jika tidak, PT diberikan 6 bulan, diberikan waktu 6 bulan, kemudian diberikan status tidak terakreditasi dan isinya dicabut. Begitu. Kira-kira terkait dengan dugaan penurunan mutu.
Nah, selama 6 bulan ngapain Bapak Ibu? Kalau semuanya tidak sudah ditetapkan tidak memenuhi SNDikti, ini yang dilakukan sesuai dengan Permendikbud yang baru ini. Selama 6 bulan, yang dilakukan jika statusnya tidak terakreditasi, maka PT harus pertama meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan lulus. Jadi jika ada prodi yang sudah tidak statusnya tidak terakreditasi, maka mahasiswa yang sudah memenuhi syarat kelulusan diluluskan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menerima mahasiswa. Jadi kalau semuanya tidak statusnya tidak terakreditasi, jadi tidak boleh menerima mahasiswa. Kemudian yang ketiga, memberhentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa kepada prodi yang terakreditasi. Ya, dipindahkan berarti ya, dipindahkan ke prodi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau yang sesuai minat masing-masing mahasiswa. Dan yang kedua, opsi lainnya adalah ke perguruan tinggi lain. Nah, boleh saja bahwa mahasiswanya dipindahkan ke prodi lain sesuai dengan minat dan yang sudah terakreditasi, yang sejenis, atau dipindahkan ke perguruan tinggi lain. Berarti kalau yang kedua ini berarti apa? PT-nya begitu ya. Jadi kalau PT-nya sudah tidak akreditasi, maka mahasiswanya dipindahkan ke prodi ke perguruan tinggi yang lain yang sudah terakreditasi. Nah, itu konsekuensi jika tidak terakreditasi untuk yang permen yang baru ini, Bapak. Jadi ada konsekuensi yang harus dilakukan. Kemudian untuk pengajuan keberatan atau banding, ini perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan akreditasi prodi atau PT kepada BNPT dan LAM sesuai dengan kewenangan. Ya, berarti tetap kepada bandingnya kepada BNPT kalau semuanya APT atau prodi APS yang tidak ada LAM-nya. Kalau banding ke LAM berarti yang terakomodir ya. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pada S1 ditetapkan oleh BNPT dan LAM sesuai dengan kewenangan. Berarti akan ada kebijakan baru. Nah, ini 100 akreditasi tadi yang disampaikan oleh pimpinan juga untuk status terakreditasi unggul begitu ya. Jadi seperti di Permen Ristek 53 tahun 2023 itu prodi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat mengajukan akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status akreditasi unggul. Jadi apabila ada prodi yang sudah terakreditasi kemudian ingin unggul maka ngajukannya ke LAM. Ya, sesuai dengan pasal 82. Kemudian status akreditasi unggul diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM. Ya, masa berlakunya ditetapkan oleh LAM tersebut. Kalau prodi tadi 5 tahun ya, kalau APT berarti perpanjangan status akreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM karena cakupannya di LAM masih tugasnya LAM kalau prodi. Kemudian status akreditasi unggul memiliki mana program studi memenuhi standar LAM. Jadi standar yang dimiliki LAM itu jika dipenuhi maka bisa memperoleh status unggul. Nah, standar LAM ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BNPT. Dalam artian bahwa standar-standar yang sudah ditetapkan LAM itu jika sudah dipenuhi dan memenuhi syarat maka bisa diperoleh. Nah, dan standar yang ditetapkan oleh LAM harus mendapatkan persetujuan dari BNPT. Nah, tugas dan wewenang LAM dilaksanakan oleh BNPT jika prodinya belum memiliki LAM. Jadi hukum, AAT, maka tetap tugas wewenangnya dilaksanakan oleh BNPT. Gitu. Nah, ini mekanisme asesmen, Bapak Ibu. Ya, mekanisme asesmen. Contoh tadi kan ada mekanisme otomasi. Berarti mekanisme otomasi ini apa? Mekanisme akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor. Kalau kemarin kan PEPA ya, tanpa asesor kan. Dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu, prodi, dan PT berdasarkan data dan informasi pada PD-Dikti. Ya, sebenarnya PEPA itu kan kita tidak mengajukan ke BNPT atau ke LAM, tapi PD-Dikti begitu. Karena proses SPMI itu hanya pada ini ya, evaluasi, pemantauan dan EPP ya, EPP gitu. Ya, jadi tanpa pengajuan. Kemudian ditetapkan oleh BNPT atau LAM sesuai dengan kewenangan. Kemudian dilakukan untuk perpanjangan status akreditasi PT atau PS. Jadi kalau sudah akreditasi, dia akan setelah masanya berlakunya habis biasanya akan ada mekanisme otomasi diperpanjang begitu. Dan itu harus sehat PD-Diktinya, baik itu PT-nya ataupun PS-nya. Ya, jadi kalau PS berarti PS-nya harus sehat data di PD-Diktinya gitu. Ya, kemudian mekanisme mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BNPT atau LAM. Nah, seperti yang ya berarti berakreditasi begitu ya, penilaian lebih lanjut misalkan
ada dokumen usulan akreditasi, mengajukan usulan akreditasi ke BANPT atau ke LAM, data dan informasi dari PDDikti. Nah, kemudian dapat dilakukan pada tingkat prodi atau UPPS. Ya, jadi kalau semuanya dilakukan proses asesmen yang oleh asesor, ya. Nah, sehingga kalau dapat dilakukan oleh tingkat prodi atau UPPS, ya, ya karena memang sejatinya kalau UPPS, kalau ke LAM memang yang menjadi bagian UPPS dan prodi sebetulnya kalau LAM, ya. Kemudian ditetapkan oleh BANPT dan LAM sesuai dengan kewenangan, dan biasanya dilakukan pada akreditasi ulang PT prodi dengan status terakreditasi sementara. Jadi mekanisme asesmen oleh asesor itu biasanya akreditasi ulang untuk PT atau prodi dengan status sementara, biasanya yang baru berdiri. Tadi ada prodi yang baru berdiri di SK oleh Menteri, kemudian ada SK sementara, kemudian ada juga prodi atau PT yang baru berdiri. Kemudian akreditasi ulang dalam penurunan mutu. Jika ada terkait dengan penurunan mutu tadi, maka akreditasi ulangnya maka diberlakukan model begini. Kemudian untuk yang vokasi, akreditasi ulang pada prodi vokasi yang bertransformasi, ya. Jadi bertransformasi ya ini saya kira yang peraturan khususnya dari misalkan D1 ke D3, D3 ke 3, atau D3 ke sarjana terapan. Gitu. Untuk yang peraturan khusus di pendidikan vokasi, ya, yang sudah memiliki status. Jadi prodi pada bidang vokasi kita kan tidak ada yang vokasi, ya. Prodinya sebetulnya prodinya vokasi D3, ya, D3, ya, memiliki status akreditasi dan tersunggul. Mendapatkan status akreditasi berlaku 2 tahun, ditetapkan oleh LAM dan pada saat memperoleh izin penyelenggara dari Menteri. Ya, ini perubahan terkait dengan ini, ya, prodi-prodi yang ada di vokasi. PT wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang bagi prodi yang bertransformasi kepada LAM paling lambat 9 bulan sebelum masa berakhir, akreditasinya berakhir. Gitu. Kemudian akreditasi ulang mengacu pada mekanisme akreditasi ulang melalui mekanisme asesmen oleh asesor. Berarti akan dilakukan proses AK dan asesmen lapangan lah kira-kira. Ya, jadi menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor. Nah, untuk akreditasi internasional, program prodi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional. Nah, lembaga akreditasi internasional yang dimaksud itu adalah lembaga yang diakui oleh persetujuan internasional, kemudian yang melakukan akreditasi lintas negara. Nah, ini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 82, ya. Jadi lembaga-lembaga yang diakui masih sama lembaga-lembaga yang diakui, termasuk yang yang terbaru itu yang diikuti kemarin di ITS itu berarti, ya. FIBA IABI. Nah, IABI itu sudah terakui akreditasi nasional. Itu yang didirikan di Indonesia, gitu, ya. Kemudian lembaga akreditasi internasional sebagai maksud ini diakui oleh Menteri, ya, setelah memenuhi persyaratan. Oke, kemudian BANPT dapat mengajukan akreditasi lembaga akreditasi nasional yang memenuhi persyaratan kriteria sebagaimana yang dimaksud. Ya, jadi masih berlaku Bapak Ibu untuk akreditasi internasional. Dapat mengajukan ke akreditasi internasional. Kemudian prodi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional sesuai dengan pasal 86 itu, maka dianggap memiliki status terakreditasi internasional. Jadi tidak unggul lagi, tapi langsung ke statusnya adalah terakreditasi secara internasional dan memenuhi syarat akreditasi. Prodi pada ayat 1 ini tidak perlu diakreditasi ulang. Jadi kalau sudah memperoleh akreditasi internasional, maka tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status akreditasi dari lembaga akreditasi nasionalnya masih berlaku. Ya, dalam artian bahwa diakui lah kira-kira. Jadi kalau sudah mendapatkan status akreditasi internasional, maka LAM tidak perlu melakukan akreditasi ulang. Kemudian prodi yang mendapatkan status akreditasi dari lembaga akreditasi internasional, namun status akreditasinya berakhir, wajib mengajukan akreditasi ulang kepada LAM. Nah, jadi kalau sudah habis masa akreditasi internasionalnya, maka wajib mengajukan kepada LAM. Nah,
terkait dengan poin ketiga, gitu. Nah, kemudian dalam hal prodi tidak mengajukan akreditasi ulang sebagai pada ayat 3, LAM melakukan akreditasi ulang kepada prodi. Jadi jika tidak mengajukan akreditasi ulang kepada lembaga akreditasi internasional, maka LAM yang akan melakukan akreditasi ulangnya, begitu ya. Kemudian perguruan tinggi melaporkan status akreditasi kepada kementerian melalui Pendikti. Nah, kalau dulu kan ada penyetaraan, sekarang sudah tidak berlaku, Bapak Ibu. Sudah tidak berlaku, bahwa ketika sudah memiliki akreditasi internasional, maka tinggal melaporkan kepada statusnya melalui Pendikti, ya, melalui Pendikti. Kemarin ketika pengukuran IKU PTS itu diminta, salah satunya adalah sertifikat akreditasi internasional melalui Pendikti, ya. Dan juga melaporkan, begitu ya, pelaporan akreditasi oleh pelaporan terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional ditembuskan kepada Ban PT. Jadi tembusan saja, Bapak Ibu, bukan penyetaraan, ya, atau kepada LAM, tidak, tapi langsung pada Pendikti. Jadi kalau semuanya di Pendikti belum terupdate, berarti PT-nya yang harus melakukan updating, gitu kira-kira. Nah, ini sesuai dengan Perban nomor 10 tahun 2023. Nah, ini lembaga-lembaga masih sama sebetulnya. Lembaga-lembaga yang diakui oleh prosedur internasional. ICAR. Nah, ICAR salah satu agensinya apa? ASEAN, ada FIBA dan semacamnya. Ini yang berbasis di Eropa, gitu ya. ASEAN, FIBA, dan juga yang lain. Ada juga yang lembaga akreditasi internasional yang diakui dalam perjanjian internasional. Yang apa kemarin? FIBA apa? FIBA, ya? Oh, YABI. YABI itu sebenarnya sudah terakui di persetujuan yang ini Sole Accord, Bapak Ibu. Nah, di Sole Accord. Nanti bisa dicek di masing-masing lamannya saja, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 385, yaitu tahun 2021, yaitu terkait dengan kriteria dan prosedur pengakuan lembaga akreditasi internasional terkait dengan beberapa lembaga yang ada, gitu ya. Oke, berikutnya, nah, pembiayaan, berkaitan dengan pembiayaan, Bapak Ibu. Pembiayaan akreditasi di LAM. Nah, Kementerian menanggung biaya LAM untuk akreditasi prodi baru, itu yang pertama. Jadi apabila ada prodi baru, maka ditanggung. Kemudian akreditasi ulang, nah, bagi prodi yang berstatus akreditasi sementara, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 78, standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. LAM menetapkan biaya untuk melakukan akreditasi ulang bagi prodi yang mengajukan akreditasi unggul. Nah, jadi ketika ada mengajukan akreditasi unggul, maka ditetapkan oleh biayanya oleh LAM, gitu. Kemudian prodi yang diduga mengalami penurunan mutu. Kemudian status akreditasi dari lembaga akreditasi internasional berakhir. Dan yang ketiga adalah status akreditasi secara pengajuan status akreditasi internasional sebagai maksud pada pasal 93. Jadi tidak ada pungut biaya untuk APS dan APT di Ban PT. Kalau Ban PT nggak ada, tapi kalau di LAM nanti memberlakukan untuk yang mengajukan status pengajuan status akreditasi unggul, itu biasanya dikenakan biaya. Dan hal yang lain yang memang penurunan mutu dan masa berlakunya. Jadi pada intinya bahwa LAM itu free bagi yang prodi yang tidak mengajukan unggul, begitu saja, karena kan terakreditasi, tidak akreditasi, dan yang lainnya tadi. Oke, masa transisi. Nah, ini masa transisi yang disampaikan sebelum berlakunya instrumen APT APS yang sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek nomor 53, maka Ban PT masih melakukan PEPA untuk PT dan PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM. Ya, jadi apabila ada prodi atau PT yang tidak masuk cakupan LAM, maka Ban PT masih tetap memberlakukan PEPA. Jadi 1 tahun terakhir biasanya dipantau, kemudian nanti dari beberapa instrumen 10 indikator itu ditetapkan, oh ini lolos PEPA tahap 1, tahap 2, kalau tidak lolos berarti tahap 3 dilakukan akreditasi. Nah, jadi masih tetap berlaku Bapak Ibu untuk PEPA, PT, dan PS. Kemudian Ban PT masih menerima usulan APT menggunakan instrumen
3.0 dan APS 34.0. Dalam artian apa? Ban PT apabila ada APS yang masuk di ban PT masih tetap mengakomodir instrumennya. Instrumen APS 4.0 dan APT 3.0 itu masih diberlakukan ya, selama masa transisi. Nah, bagi PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM tadi ya. Kemudian bagi PS yang termasuk dalam cakupan LAM, PT wajib mengusulkan APS-nya ke LAM bagi prodi yang berakhir masa berlakunya dengan menggunakan instrumen yang berlaku di LAM sendiri. Jadi dalam artian bahwa kalau ada PT APS yang itu sudah di LAM dan masa berlakunya habis ya ke LAM. Gitu ya. Kemudian ban PT masih dapat menerima usulan konversi peringkat akreditasi atau ESK ya. Konversi peringkat akreditasi paling lambat sampai 31 Desember 2024. Makanya ketika dikeluarkan Permen Dikbudristek 53 tahun 2023 itu ada waktu 2 tahun. 2 tahun untuk penyesuaian. Berarti 223 dan 24. Nah, jadi ISK nanti masih boleh sampai tahun depan 31 jadi konversinya. Mengkonversi peringkat. Nah, saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan hal-hal sosialisasi ini. Nah, tentu ada konsekuensi jika tidak terakreditasi tadi ya. Sekarang sudah lebih jelas saya kira konsekuensinya. Jika dia tidak memenuhi SNDikti, maka akan dilakukan diberi 6 bulan saya kira 6 bulan untuk memenuhi perbaikan ya pengalihan sebetulnya masa transisinya bukan perbaikan tapi mengalihkan ke prodi yang lain dan ya saya pikir prodi juga perlu melihat begitu ya perlu mengecek akreditasinya terkait dengan masa berlakunya habis atau tidak begitu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan kebijakan dari Ban PT menyesuaikan dengan Permendikbudristek 53 tahun 2023. Ya, boleh. Baik, terima kasih atas pemaparan diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Furkon. Baiklah Bapak Ibu masih pada rangkaian agenda diseminasi ya. Kita sekarang bisa silakan Bapak Ibu jika ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan berkaitan dengan diseminasi akreditasi. Nah, karena ada beberapa hal baru ya terkait akreditasi, baik akreditasi perguruan tinggi ataupun akreditasi prodi, ya, baik yang di dalam atau yang nasional ataupun Ban PT, LAM ataupun yang akreditasi internasional. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau hal untuk didiskusikan. Dipersilakan. Ya, monggo kami persilakan pada Bapak Wakil Rektor 1. Baik, terima kasih. Ini yang pertama berkaitan dengan status akreditasi. Kita tarik ke internal ya, yaitu akreditasi APT sebagaimana bahwa Unuja ini sudah dinyatakan telah lolos pantau di bulan Oktober kalau tidak salah, kalau tidak di September. Nah, ini apakah nanti SK yang baru yang akan terbit itu apakah sudah berlaku 8 tahun? Yang pertama, berlaku ya 8 tahun. 8 tahun. Terus kemudian yang nomor 2 itu berkaitan dengan proses akreditasi. Apakah misalkan seperti yang di elektro ini kan akreditasinya sekarang itu kalau misalkan diestimasikan akreditasinya nanti itu turun, misalkan ke baik, apakah itu akan mengajukan ke LAM atau bisa ke Ban PT? Karena tadi Ban PT itu
untuk akreditasi unggul. Lalu kemudian yang ketiga, lembaga akreditasi internasional ini bisa diajukan oleh perguruan tinggi kepada kementerian. Nanti kementerian akan memberikan laporan itu kepada BAN-PT. Jadi yang memiliki kewenangan untuk mengakui bahwa lembaga akreditasi internasional itu diakui atau tidak, itu adalah kementerian, bukan BAN-PT. Dalam hal ini, apakah akreditasi ISO yang kita dapatkan itu masuk dalam kriteria-kriteria atau persyaratan lembaga akreditasi mandiri yang ditentukan oleh kementerian, selain dari yang sudah ada di Permendikbud tahun 2021. Dan yang terakhir, apakah prodi-prodi ini, misalkan yang baik sekali khususnya, itu apa nanti pada saat diberlakukan aturan ini akan berubah menjadi status terakreditasi. Jadi levelnya itu sudah terakreditasi, bukan baik sekali dan baik. Begitu juga yang baik dan baik sekali. Dan menurut saya memang di sini kita nanti akan mengalami berbagai macam perubahan-perubahan instrumen akreditasi yang harus belajar lagi dari awal, baik yang dikeluarkan oleh BAN-PT maupun dikeluarkan oleh LAM. Tapi bersyukurnya bahwa di LAM itu juga akan ada proses perpanjangan akreditasi. Nah, mungkin itu Pak Furkon yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Ya, Pak. Yang pertama. Baik, terima kasih. Langsung dijawab Pak Furkon? Ya. Baik, yang pertama itu akreditasi perguruan tinggi ya. Ini perguruan tinggi kita, Universitas Nurjadid itu sudah lolos pantau. Nah, kira-kira begitu. Kemudian apakah SK-nya masih berlaku 8 tahun atau seperti apa? Kira-kira begitu ya, Pak Warek ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk prodi ya yang baik. Mungkin karena nanti mungkin ini hampir sama dengan yang pertanyaan nomor 4 kira-kira. Satu-satu dulu Itu. Pak, nanti sampean sama saja mengulang pertanyaan saya. Satu dulu, satu. Ya. Oh baik ya. Mungkin satu pertanyaan dulu Pak Furkon, itu terkait Baik. lolos pantau. Jadi kalau terkait dengan status akreditasi, ini masih BAN-PT masih menggunakan skema yang lama Pak. Bagi mereka yang masih baik, kemudian baik sekali, unggul, itu masih tetap yang lama sampai masa berlakunya habis. Ya, gitu. Kalau yang terkait dengan ini APT kita gitu ya, kan sudah lolos pantau. Nah, dari lolos pantau itu kan diwajibkan untuk melakukan PEPA. Nah, melakukan PEPA yaitu melakukan PEPA ISK ya, ISK. Jadi kalau sudah di masa berlakunya habis, maka dilakukan ISK penyetaraan begitu. Nah, kalau semuanya sudah diberlakukan ini Pak, maksudnya instrumen yang baru, sebetulnya kan instrumen yang terkait dengan 53 ini kan belum keluar, kan diberikan masa transisi oleh masing-masing LAM dan BAN-PT. Dan BAN-PT itu pun sedang menyusun instrumen baru. Jadi kemarin sempat tanya apakah kita menggunakan instrumen baru atau apa. Tetap pakai yang lama, masih berlaku yang lama. Sehingga kemungkinan tetap statusnya yang lama. Jadi kalau semuanya sudah ditetapkan ada instrumen baru yang dipakai oleh PT atau oleh APS masing-masing perguruan tinggi, maka dia statusnya menggunakan yang baru. Tapi kalau semuanya tidak menggunakan instrumen yang baru yang dikeluarkan oleh BAN atau LAM, maka tetap statusnya sama, unggul, baik sekali ataupun baik begitu. Berarti yang Unuja ini APT-nya nanti kemungkinan kalau misalkan kita mengajukan ISK pada saat SK terbit kemungkinan April ya, lalu kemudian 6 bulan kita diberikan waktu untuk melaksanakan ISK, mengajukan ISK ke baik sekali. Nah nanti berarti tetap menggunakan baik sekali dengan masa 5 tahun gitu, atau 8 tahun, atau gimana Pak? Kalau akreditasi PT kan statusnya terakreditasi dan tidak terakreditasi saja Pak, kalau yang PT itu. Jadi kalau PT sampaikan Pak Furkon bahwa kita itu sekarang kan B, lolos pantau.
Nanti berarti bulan April itu terbit akreditasi B tetap ya. April itu B tetap ya. Benar Pak Burkon? Betul, April. Nah, April kita kita mau. diberi waktu 6 bulan untuk ISK. Sejak bulan April sampai 6 bulan depan. Nah, pada Ya. saat ISK lolos itu, apakah kita menggunakan akreditasi dengan aturan baru terakreditasi dengan 8 tahun atau tetap mendapatkan baik sekali karena sudah ISK lolos dan berlaku 5 tahun. Gitu Pak Burkon. Iya ya. Ya gimana? Kalau pemahaman saya sebetulnya karena dia menggunakan instrumen yang lama, maka tetap 5 tahun, Pak. Pemahaman saya begitu. Jadi tetap menggunakan apa? Ini apa? Yang 5 tahun, tetap menggunakan yang 5. Berarti baik sekali nanti ya akreditasinya. Ya, karena GSK ada baik sekali. Jadi gitu. Karena statusnya nanti ketika dia menggunakan instrumen yang baru, maka kan tidak lagi unggul atau baik sekali atau baik. Terakreditasi saja kalau PT kan, begitu. Saya takut seperti kemarin, prodi yang C itu langsung baik-baik, otomatis akan dikonversi ke yang baru gitu. Baru ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Oke. Yang kedua mungkin tadi. Yang kedua pertanyaannya, kalau prodi sudah terakreditasi baik, gitu, apa betul Pak ya? Apakah itu perlu nanti pengajuannya ke LAM atau Ban PT? Oh iya. Ya, Jadi kalau sudah terakreditasi, kalau sudah masuk cakupan Ban PT LAM, Pak, maka tetap ke LAM, begitu ya. Kecuali seperti hukum, maka tetap ajuannya kepada ketika misalkan hukum gitu ya, misalkan hukum mau mengajukan reakreditasi, maka dia menggunakan instrumen APS 4.0 yang punya Ban PT karena belum ada instrumen yang baru. Kemudian statusnya masih sama, begitu ya, statusnya masih apa? Yang sesuai dengan skemanya tadi. Jadi intinya kan ketika sudah menggunakan instrumen yang baru, Pak, ya, karena instrumennya sedang digodok juga, begitu. Ketika itu sudah diberlakukan, kan ada masa transisi 2 tahun, dari 2023 sampai 2024 itu ada masa transisi. Nah, segala hal instrumen yang dipakai atau status itu masih pakai yang lama. Masih pakai yang lama. Baru kalau sudah menggunakan instrumen yang baru, itu sudah diberlakukan status akreditasi yang ini, Pak, gitu ya. Oh, Status yang berarti sementara, itu tetap akreditasi unggul dan teknik ya, yang elektronik. ya, makanya ketika LAM pun juga sedang menyusun instrumen, Pak, nanti ya, menyusun instrumen ketika dia standar memiliki standar tadi ya, Pak, standar yang ditetapkan oleh LAM itu tadi. Nah, jadi jika sudah memenuhi Berarti standar, LAM itu tidak hanya mengurus prodi yang akan mengajukan akreditasi ke unggul, enggak ya? tidak hanya yang unggul, ya, tidak hanya unggul, tetap. Jadi kalau cakupannya dia LAM, Infocom, tetap akan dilakukan oleh pemantauan otomasi tadi, Pak. Pemantauan otomasi. Kan ada pemantauan otomasi ya tadi ya. Nah, kecuali LAM-nya itu, prodinya mau mengajukan diproyeksikan ke unggul dengan menggunakan instrumen yang baru, gitu. LAM. Ya, ke LAM. Makanya kita juga sedang menunggu jadi Ban PT. Jadi selama 2 tahun ini tentu selama instrumen itu belum terbit, dan biasanya setelah terbit ada masa 6 bulan untuk sosialisasi. Ya, seperti kemarin di LAM itu ada sosialisasi begitu. Jadi selama itu belum diterbitkan, maka masih diberlakukan instrumen-instrumen yang lama. Begitu, Pak. Oke. Kemudian yang ketiga terkait ISO, Pak. Oh, ISO, Pak. Kalau ISO masuk skema sertifikasi, Pak. Bukan akreditasi. Jadi kalau semuanya lembaga akreditasi yang diakui, ya itu tadi yang tadi disampaikan beberapa lembaga ini, Pak. Jadi kalau ISO, kemudian ONGE yang ada di ETS itu masuk sertifikasi, Pak. Kan ada 2 skema, ada akreditasi internasional, ada sertifikasi internasional. Oh, jadi belum masuk di sini, Pak. Belum masuk di sini. Oke. Jadi masih masuk sertifikasi. Kecuali
seperti apa tadi Kak Brady? Ya, Bi. IABI. Ya, IABI itu memang dibentuk oleh asosiasi di Indonesia dan itu sudah terdaftar di sini, terdaftar di Sotacot gitu Pak. Jadi kalau terdaftar di Sotacot berarti sudah terakui sebagai lembaga akreditasi internasional. Untuk ISO kemudian UNGA itu belum masuk sertifikasi Pak, masih sertifikasi. Oke, kemudian tadi yang pertanyaan terakhir Pak Warek tadi apa? Saya lupa juga. Bisa diulang mungkin Pak? Nanti untuk yang prodi unggul seperti MPI itu apakah Ya. akan berlaku perpanjangan atau tetap mengajukan reakreditasi itu? Karena kan LAM akan melakukan perpanjangan juga. Oh. Itu Oke. poin di bawah itu, di bawah. Terus bawah. Nah, itu. Oh, ini. Di atasnya. Terus. Mana, Udah. Pak? Itu. LAM. Udah. Akreditasi internasional. Udah enggak itu? Nomor 3. Oh, nomor 3. Oh, nomor iya, 4. ya. Mana? Oh, nomor 4. LAM mana Prodi LAM? tidak mengajukan ulang. Nomor 4. Maka LAM melakukan akreditasi ulang terhadap prodi tersebut. Ya. Ini yang tidak mengajukan ke akreditasi internasional kan ya Pak. Jadi tidak mengajukan akreditasi internasional maka LAM yang akan melakukan akreditasi ulang. Nah, dengan skema nomor tadi, 2. Maksud saya begini, mana tadi LAM yang akan melakukan perpanjangan? Mana? LAM bisa melakukan otomasi Pak. perpanjangan. Yang ini Pak, otomasi. Jadi LAM itu juga berlaku otomasi. Proses luaran Uniban PT yang ini oleh LAM ya. Ya, itu apakah berlaku juga nanti untuk prodinya, prodi MPI dengan prodinya yang Pak Mualim itu, yang unggul itu. Ya, Pak Mualim kan unggul itu. Oke, jadi kalau mengajukan pengajuan akreditasi ulang begitu, jika sesuai dengan ini maka diberikan status akreditasi. Ya, kemudian Berarti gini pertanyaannya, apakah yang MPI yang sudah unggul itu nanti juga masuk ke perpanjangan? enggak Pak, tidak masuk. Jadi kalau sudah terakreditasi, sudah ada status, maka statusnya berlaku selama 5 tahun yang ditetapkan. Oh, berarti harus reakreditasi lagi nanti 5 tahun depan ya. Enggak, Pak. Jadi baru ikut perpanjangan gitu. Iya, baru setelah itu perpanjangan otomasi. Ya. Jadi tetap berlaku baru otomasi terkait dengan pengajuan ini apa? Otomatis lah kira-kira begitu. Soalnya suaranya mendua Pak Burkon punya sampean itu. Oh, Enggak jelas. ini punya Pak Bredi di modus Pak Bredi. Ya. Berarti Jadi diotomasi Pak, diotomasi. Jadi satunya mulai otomasi. Yang MPI tidak masuk otomasi. Enggak ya? Yang MPI enggak. Enggak ya? Enggak. Oh. Jadi tetap berlaku 5 tahun. Ya, 5 tahun. Oke. Sama dengan yang bahasa Arab kalau misalkan dapat unggul juga. Oke. Nah, oke, makasih Pak Burkon. Oke, siapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Warek. Terjawab semua ya insya Allah Pak Warek ya. Ya, sudah. Baik, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini tadi ada yang tanya apakah materinya akan di-share Pak? Oh, sudah di-share. Itu Pak Oki angkat tangan itu. Sudah di-share. Pak Oki angkat tangan barusan mau tanya kayaknya. Itu angkat tangan. Iya, siap. Siap, silakan Pak Zainuddin. Monggo, bisa langsung. Jin audio matikan. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Brady. Suara. Tolong dikecilin. Mode dulu anunya, speaker yang lain. Ya. Yang rukun. Oh, jangan ikut-ikut Anda.
eh, ini mungkin sedikit di luar konteks karena ini sedikit banyak merupakan tanggung jawab juga LPM. Yang kami karena sudah lolos PEPA dan Unuja juga lolos PEPA dan kemudian juga harus mengajukan ISK, ini kami agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa kok begitu? Karena kewajiban ISK sampai sekarang tidak terkonfirmasi keluar apa tidak. Kami mengaca ke tetangga sebelah, Prodi IAT, sampai sekarang tidak ada ujung-ujungnya, tidak ada beritanya terkait ISK bagaimana. Apakah ini efek dari perubahan kebijakan atau bagaimana? Karena kami juga akan mengajukan, Unuja juga akan mengajukan PEPA meskipun perpanjangan akreditasi kami belum keluar. Mungkin dari LPM bisa dikomunikasikan ke yang kenalan di mana di Ban PT atau yang ngurusi itu, sehingga kami punya kejelasan. Pak Basin curhat kepada saya sambil nangis-nangis ban kacar-kacaran bahwa kalau ISK tetap gak keluar sampai batas waktu, ya sama aja saya juga nyusun instrumen borang baru untuk reakreditasi. Karena sampai sekarang tidak ada ujung-ujungnya ISK. Nanti ketika sudah habis, iya betul PEPA, tapi di kemudian harus ISK lagi. Itu yang sampai sekarang kabarnya belum jelas. Termasuk kami yang juga akan ngajukan ISK, Unuja yang juga akan ngajukan ISK. Itu aja Pak Furkon. Kalau yang ini kebijakannya mungkin kita sama-sama masih meraba karena masih baru, belum terimplementasi secara jelas. Terima kasih Pak Furkon. Gue bisa langsung dijawab mungkin, Pak Furkon? Oh ya, terkait dengan SK, update status untuk yang IKT ini terakhir dari Ban PT bulan 8 kemarin ya, di update-nya. Jadi menunggu proses akreditasi gitu statusnya. Coba saya tampilkan ya. Nah, untuk yang sudah lolos kan sebetulnya itu akan ini ya, Pak J kan, setelah masa berlakunya habis, maka kan dipersiapkan untuk pengajuan ISK-nya gitu. Nah, barangkali nanti salah satu solusinya kemarin itu memang disarankan PT itu juga proaktif sebetulnya. PT juga proaktif kepada Ban PT, misalkan bersurat dengan SAPTA. Jadi bersurat SAPTA terkait dengan hal-hal yang belum jelas, saya kira. Misalkan ISK dan kapan dan semacamnya. Jadi ya bersurat di SAPTA-nya begitu ya. Jadi bisa konfirmasi ke SAPTA-nya, kemudian kalau kontak person sebetulnya saya punya di anggota DE-nya itu Pak Selamat, begitu ya. Jadi Pak Makanya Selamat. kan untuk konfirmasi kan wewenangnya tidak bisa langsung kami di Prodi langsung konfirmasi lewat SAPTA. Nggak bisa. Jadi harus di admin begitu ya. Jadi di admin. Barangkali koordinasi begitu ya. Jadi koordinasi terkait dengan hal-hal yang memang dibutuhkan di Prodi, ini perlu juga dikoordinasikan. Apa kira-kira yang perlu dikonfirmasi kepada Ban PT melalui SAPTA? Ya intinya komunikasi Pak J, kami juga tidak tahu di Prodi itu, dalam artian kami hanya memantau di Sabto begitu. Kemudian mungkin dalam hal ini juga Pak Kabid penjamin eksternal juga ini harus sering-sering juga komunikasi dengan Prodi yang memang sudah melakukan proses PEPA begitu, dan juga mungkin perlu juga melakukan koordinasi dengan beberapa anggota DE ya. Ya mungkin coba nanti kita komunikasikan dengan DE, Pak Selamat terutama, mungkin mengecek terkait dengan pengajuan ini, yaitu. Karena memang di Ban PT tidak memiliki skema yang pasti seperti LAM. Kalau LAM akreditasi misalkan begitu, ada batch sekian, begitu nggak ada. Jadi dia biasanya menunggu antrian. Nah, menunggu antrian terkait dengan ini mana yang perlu diakreditasi dan semacamnya, begitu. Nah, jadi kecuali nanti semua prodi ke LAM, maka dia fokusnya ke PT saja, gitu. Nah, ini kan masih ada prodi-prodi yang menuju ke Ban PT ya, salah satunya IAT. Nah, ini terakhir update-nya di bulan 8, Pak. Kemarin Pak Basit itu.
Nah, barangkali nanti mungkin salah satu tindak lanjutnya kita bersurat saja, bersurat melalui SAPTA terkait dengan akreditasi ini pengajuan untuk ini ya apa ISK-nya, ya ISK dari IAT dan juga terkait dengan HK ya, Pak J yang sudah lolos PEPA ya. Barangkali itu jawabannya Pak J dan teman-teman di Itu nanti FAI. pakai Koprodi, LPPM yang mengupload atau bagaimana di SAPTA itu, Pak? Ya kalau di SAPTA kan by surat saja sebetulnya. Jadi kalau kebutuhannya memang prodi ya lewat IPPS bisa. Jadi IPPS, surat IPPS menyatakan hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalau ada dokumen pendukung, kalau nggak ada kan bisa langsung lewat SAPTA. Gitu. Makanya peran Pak Kabin ini penting juga memantau teman-teman prodi misalkan yang mau habis, yang melakukan ISK. Jadi nanti sering-sering koordinasi dengan prodi-prodi yang akan mengajukan itu. Ya karena kita juga tidak tahu ya kondisi di prodi dan nah saya pikir perlu koordinasi gitu ya. Ketika ada hal yang mungkin perlu ini sudah lama ini kita perlu bersurat, nah koordinasi dengan pihak terkait misalkan BPS kalau memang butuh dokumen pendukungnya dibuatkan dan diunggah kepada bagian SAPTA. Begitu kira-kira Pak J dan rekan-rekan. Baik, terjawab ya Pak IJ dan Pak Idil. Oke, lanjut. Siap, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Karena sudah Yang waktu. elektro mungkin itu Pak Dekan FT atau Kaprodinya mungkin bisa disampaikan itu apa kendala elektro itu. Terus kemudian saya minta untuk yang ISK, untuk ISK APT itu segera disusun LP2L ya. Itu soalnya nanti bulan April biar tidak baru nyusun di bulan April. Jadi bisa susun dari sekarang. Yang ISK kan sudah lolos pantau itu. April keluar. Tinggal disiapkan ya SK-nya. Sudah boleh disiapkan karena juga nggak terlalu rumit itu ngisinya itu. Ya latihan lah dulu itu. Karena isunya itu. Oke, nano elektro itu Pak Zainal itu gimana itu? Terima kasih Silakan. atas waktunya yang sudah diberikan. Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait akreditasi prodi elektro. Dimana akreditasi prodi elektro itu akan berakhir di bulan April, di mana seharusnya 6 bulan sebelum bulan April itu adalah bulan Oktober kemarin itu harus mengajukan. Tapi karena elektro itu sudah ada lamnya yaitu lam teknik, maka kita harus mengikuti prosedur yang ada di lam teknik. Ternyata setelah kita cek kembali, lam teknik itu terbagi menjadi 3 batch. Batch 1 itu di bulan Januari, kalau batch 2 itu kalau tidak salah di bulan April, sama batch 3-nya itu di bulan September. Nah, di mana setiap awal bulan, setiap pembukaan batch 1, setiap pembukaan skema batch itu hanya ada waktu kalau tidak salah sekitar 1 minggu untuk melakukan pendaftaran di situ. Nah, ternyata kita kecelainya di situ bahwa lam teknik itu sudah membuka di batch 3-nya itu di awal September, sehingga kemarin kita waktu review dengan Pak Furqan kalau tidak salah di pertengahan Oktober atau di akhir Oktober itu baru terdeteksi bahwa di bulan September itu minggu pertama, minggu kedua itu menjadi pendaftaran. Nah, namun kita masih ada waktu untuk melakukan pendaftaran itu di batch 1 nanti karena masa berakhirnya elektro itu masih di bulan April, Pak. Jadi kita masih bisa mendaftar di bulan Januarinya. Tapi itu tidak boleh kita telat sudah karena nanti di Mei itu kita kalau di Mei maka itu kita tidak bisa meluluskan di bulan Agustus. Nah, itu wajib untuk prodi elektro bulan Januari itu sudah upload barang ke lam teknik. Namun ini juga akan menjadi kendala yang kita hadapi. Kita harus legowo jika seandainya pada akhirnya untuk prodi elektro itu tidak bisa mempertahankan akreditasi baiknya karena terkendala dari syarat perlu yang dikeluarkan oleh lam teknik yang dimana ada persyaratan doktor, kemudian berkaitan dengan lektor kepala itu juga menjadi syarat perlu di lam teknik.
Kemudian itu kondisi dosen kita saat ini. Dari 5 dosen tetap yang ada di elektro, di mana sampai saat ini itu hanya 1 orang yang linear, benar-benar linear dengan prodi elektro. Kemudian sisanya itu tidak linear. Nah, itu juga menjadi kendala tersendiri di prodi elektro. Nah, upaya yang pernah sudah kami lakukan dalam proses pemenuhan dosen tersebut, yang pertama kemarin kita mencari dosen dosen ini yang bisa di home base-kan di kita, yang sudah purna atau yang sudah pensiun. Kemarin alhamdulillah kita dapat 1 orang dari Malang, namun pada akhirnya terkendala lagi yaitu dari segi umur, Pak. Kemudian kemarin kita juga diinformasikan ada temannya juga yang sudah pensiun, tapi ternyata ketika kita telusuri lagi, SK pensiunnya tidak dikeluarkan oleh kampus lama, sehingga tetap terkendala bahwa tidak bisa kita ajukan. Nah, itu upaya yang sudah kami lakukan dalam proses pemenuhan dosen di elektro. Dan kemudian berkaitan dengan kaderisasi persiapan dosen, itu saat ini kita sudah punya sekitar 5 orang dosen yang sudah lulus dan linear prodi elektro, dan kemudian kami sudah melakukan pemetaan untuk prodi elektro, di mana beberapa dosen elektro yang saat ini sudah berhome base di elektro itu sudah kami tawarkan untuk pindah home base sesuai dengan linearnya. Alhamdulillah ada 2 dosen yang bersedia untuk dipindah home base-kan, sehingga nanti bisa kita ganti dengan dosen-dosen yang memang linear dengan elektro. Tapi itu juga tidak bisa mendukung proses akreditasi. Dikarenakan apa? Karena yang dibaca adalah status jabatan akademik, minimal lektor untuk bisa dikatakan untuk bisa dianggap bahwa dia adalah dosen tetap. Karena untuk yang jabatan akademik asisten ahli itu masih dianggap staf dosen atau rekan dosen kalau di akreditasi kemarin. Nah, dari beberapa nama dosen ini, kami juga tidak tahu kenapa Pak Rano Setiabudi, kemudian Renaro itu juga masih nyantol, karena kemarin kita sudah ajukan permohonan untuk penghapusan data di situ. Nah, dari dosen yang ada, dari Bu Amalia, itu sebenarnya beliau lebih linear ke prodi sistem informasi dari segi lulusannya. Kemarin sudah kami confirm ke beliau. Nah, kemudian untuk yang Bu Tijaniah, itu S1-nya itu dari informatika, kemudian S2-nya pun juga sebenarnya lebih condong ke informatika. Kami sempat nawarkan kemarin ke Bu Tijaniah ikut keputusan fakultas dengan catatan yang penting histori penelitiannya tetap diakui ketika beliau pengurusan jabatan akademik. Nah, itu yang jadi syaratnya. Selama itu tidak mengganggu proses jabatan akademiknya, beliau minta untuk tidak dipindah terlebih dahulu sebelum pengurusan jabatan akademiknya selesai. Nah, kalau yang Pak Sulis itu sudah memastikan ke saya bahwa Pak Sulis tetap akan di elektro, karena selama ini segala penelitiannya itu sudah ke ranah elektro, yaitu ke IoT atau ke EBT, Pak, bukan IoT, tapi lebih ke EBT-nya, sehingga Pak Sulis tetap minta di elektro untuk prosesnya. Nah, kalau yang Pak Ilmir ini yang linear benar dengan elektro, karena memang kompetensinya di bidang IoT atau di robotik, dan memang dari segi lulusannya memang lulusan dari teknik elektro, itu yang hanya linear. Untuk yang Pak Hasan Basri itu kan fisika, Pak. Jadi dengan ST-nya ST fisika sebenarnya untuk yang Pak Hasan Basri ini yang sudah kami lakukan pemetaan. Nah, untuk yang mendukung Ini masalahnya apa, Pak Zainal? Masalahnya apa ini yang elektro? Untuk yang masalah elektro lebih condong terhadap pemenuhan dosen, Pak. Kalau Oke, untuk saya minta ke LP2M, siapa bagian mutu eksternal siapa? SPME-nya siapa, Pak Burkon? Saya, Pak. Saya minta ke kepala LP2M dengan bagian eksternal untuk segera menyusun rencana-rencana pemenuhan syarat perlu untuk dosen yang di prodi elektro ini. Entah bagaimana prosesnya, bagaimana rancangannya, apakah mau pinjam dosen atau mau rekrutmen dosen dengan kriteria dosen itu sudah jabatan akademiknya lektor dengan kualifikasi pendidikan S3 atau seperti apa, silahkan nanti dirumuskan dengan mengundang SDM, nanti akan saya ACC itu, apa itu anunya itu.
ini kita masih punya waktu sampai bulan Januari. Gitu ya. Ini punya waktu bulan November, Desember. 2 bulan, Pak. Masih ada waktu 2 bulan. Jadi jangan merekrut dosen yang bukan S3 dan yang bukan lektor. Jadi minimal S3 dan lektor. Apakah modelnya pinjam atau nanti modelnya kita rekrutmen, misalkan ada dosen-dosen yang di di perguruan tinggi negeri yang sudah pensiun itu silakan dirumuskan bagaimana tahapan-tahapannya. Saya minta jangan sampai elektro ini bisa turun peringkat dari B ke baik, karena ini sudah mulai meningkat jumlah mahasiswanya dan kita salah satu perguruan tinggi terdekat dari PLTU dengan linearitas ilmuwan yang sangat linier, lalu kita terakreditasi baik. Itu harapan saya begitu. Tolong nanti koordinasi dengan SDM, Pak Zainal, Pak Idil, Ya, Pak Burkon ya. Baik, Pak. Oke, cukup. Baik, Pak Zainal, Pak cukup? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan mungkin Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak Ibu, saya berikan informasi terkait dengan ini ya. Maksudnya di website kami kan sudah ada ini sebetulnya di bagian di data ini, Bapak Ibu bisa memantau, terutama yang mau habis. Maksud saya, ini kan saya kasih catatan IS, penyusunan APS. Ini sudah sisa masa berlakunya tinggal 4 bulan 7 sekian hari, misalkan begitu, 7 sekian minggu lah misalkan. Kemudian yang ini yang HK kemarin yang lolos pantau, matinya kan Desember ya Pak Ji ya, akhir tahun ini ya Pak Ji ya. Akhir tahun ini, dan juga mungkin perlu dipersiapkan YSK-nya, persiapan untuk SK-nya. 2 bulan ini mungkin siap-siap untuk menyusun SK, termasuk tadi yang PEPA, Ban PT, ini siap-siap untuk menyusun YSK-nya. Kemudian juga elektro tadi, seperti yang disampaikan, karena memang tidak bisa masuk batch 3, maka peluangnya nanti batch 1 di awal tahun. Jadi 2 bulan ini fokus untuk penggarapan instrumen tadi, ya instrumen lah, LED sama DED dan DKPS-nya. Kemudian kebidanan sudah, ya termasuk kebidanan yang akan habis di kurang 10 bulan sih sebetulnya masa berlakunya. Jadi 10 bulan untuk masa berlakunya, karena masa berakhirnya di September begitu ya. Mungkin juga bisa siap-siap prodi-prodi yang masa berlakunya mau habis begitu. Itu juga ada informasi terkait dengan status akreditasi dan juga hal-hal yang lain. Yang bahasa Inggris itu mungkin mumpung instrumennya belum berubah, nanti takut berubah lebih ketat lagi. Untuk yang bahasa Inggris bisa ini segera ditata itu untuk diajukan. Minimal bisa target baik sekali, lumayan. Oke, jadi prodi-prodi yang kemarin di plotting bahasa Inggris sama PEMAT ya Pak. PEMAT mungkin diukur dulu terkait dengan peluang untuk kebaik sekali. Kalau memang berpeluang ya diajukan begitu ya. Dan lihat mungkin kadaluarsanya juga sebetulnya di tahun 2024 ini ada beberapa yang masa berlakunya mau habis begitu ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada rapat virtual Absen manual, Pak. sore ini. Absen manual. Absen manual. Sudah Pak, siap. Sudah tercover semuanya. Ya, total yang hadir ada 26. Ya, 26. Sudah tercover yang hadir. Sudah kami catat secara manual. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan sore hari ini, mohon berkenan kepada Bapak Muhammad Idil Gufron untuk menutup plus doa. Dipersilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati. Allahumma awina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mabrukan wa rizqan wasi'an halan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Baik, demikian kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Atas kekurangan dan khilafan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bertemu di lain kesempatan.